Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai saudara di program Rubah Demokrasi untuk edisi Rabu 5 Juni 2024. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa dan bugar. Dan memang baru-baru ini publik ini dikejutkan dengan putusan Mahkamah Agung di mana terkait dengan nomor peraturan yang diubah ini nomor 23 garis miring HUM 2024 yang membatalkan PKPU nomor 9 tahun 2020. Yang ini juga terkait dengan perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Dan hingga hari ini masih terus berlanjut proses terkait dengan bagaimana peraturan ini sendiri nantinya implementasi ke depannya. Dan memang ini terkait dengan tema kita pada hari ini, tema kita yakni pasca putusan MA syarat kepala daerah. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini saya sudah hadir bersama saya di sini dua narasumber kita. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Suparwin selaku Komisioner KPU Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Suparwin. Selamat sore. Sehat Pak Suparwin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya KPU ini sendiri menerapkan implementasi dari peraturan ini sendiri. Kemudian yang menemani Pak Suparwin di sini ada Dr. Arfai selaku pengamat hukum. Selamat sore Dr. Arfai. Selamat sore. Sehat Pak Arfai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita dan juga terkait dengan topik kita pada hari ini langsung saja di 0741 Dabdam 385 atau di 0811 743 3133. Baik, kita mengetahui bahwa baru-baru ini tadi sudah saya sampaikan, publik ini cukup dikejutkan dengan peraturan yang dikeluarkan seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita melihat hal tersebut, Pak Suparwin, urgensinya apa? Kenapa akhirnya putusan MA nomor 23 PHUM 2024 ini dikeluarkan? Yep. Jadi begini ya. Baik, terima kasih ya Bung ya. Ini kan ada Partai Garuda yang melakukan uji material ya. Uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal ini adalah peraturan KPU tentang pencalonan. Ada pasal terkait dengan syarat usia calon gubernur dan calon wakil gubernur yang normal selama ini adalah 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon, pasangan calon. Tapi ini di-challenge ke Mahkamah Agung sehingga muncullah putusan tadi itu. Putusannya itu bahwasanya hitungan 30 tahunnya itu adalah pada saat pelantikan. Kalau kita kan sebagai lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan teknis pemilu, pimpinan kita di KPU RI saat ini sedang melakukan harmonisasi ya. Kan ini ada perubahan PKPU tersebut. Memang PKPU itu lagi diubah sekarang. Karena PKPU yang lama itu sudah perubahan kelima ya. Jadi ini mau diubah semuanya, mau diganti PKPU-nya, PKPU pencalonan yang baru, dan sekarang dalam harmonisasi. Kalau kami kan yang di daerah ini kan sebagai pelaksana saja, regulatornya adalah KPU RI bersama dengan ada Komisi 2 DPR dan juga pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan itu apakah nanti boleh, apakah dipakai atau tidak. Tapi yang jelas secara hukum wewenangnya memang ada kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan memberikan putusan terhadap permohonan uji material PKPU tersebut. Tentu nanti kita akan ikut aja apa pimpinan kita katakan, tapi menurut pimpinan kita bisa saja nanti itu ditindaklanjuti. Cuma nanti mekanismenya apa kan nanti kan pasti akan ada harmonisasi ya. Bagaimana regulasinya, kapan titik pelantikannya, karena kan di PKPU kita kan tidak muncul. PKPU tahapan tidak muncul kapan dia dilantik. Kita juga belum tahu kapan pelantikan. Karena kewenangan pelantikan bukan di KPU. Kewenangan KPU itu sampai batas menetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Pelantikan itu di wilayah di pemerintah. Nah, jadi kita sifatnya ya menindaklanjuti mungkin pimpinan KPU RI kalau kami di bawah sebagai implementator nunggu regulasinya akan dilaksanakan. Tapi sejauh ini karena regulasinya belum ditindaklanjuti karena kan putusan ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada proses tindak lanjutnya. Akan ada tindak lanjut dengan perubahan PKPU mungkin atau perubahan pasal tersebut. Baik Pak Suparwin. Jadi memang sekarang KPU Provinsi Jambi ini sebagai implementator saja sedang menunggu keputusan yang lebih lanjut seperti itu ya Pak dari pimpinan. Ketika kita membahas tentang perubahan dan urgensi, pasti kembali lagi ya Pak Arfai, ketika ada perubahan itu sendiri pasti ada sebab dan akibatnya seperti apa. Kalau melihat sejauh ini apa urgensinya Pak Arfai? Ya, terima kasih. Kalau kita mengkaji atau menilai ya putusan Mahkamah Agung ini, saya meletaknya itu ada 3 hal yang perlu dipahami banyak orang ya. Yang pertama bahwa Mahkamah Agung
memang memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang itu melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ketika dirasakan warga negara bertentangan dengan undang-undang. Itulah membedakan nanti antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi undang-undang dengan konstitusi sendiri, undang-undang dasar, tapi kalau Mahkamah Agung peraturan berbawah undang-undang dengan undang-undang. Dalam konteks ini adalah peraturan KPU. Nah, yang kedua, baru kita akan bicara konteks putusannya itu sendiri. Konteks putusan itu dua hal yang perlu dilihat. Apakah konteks putusan itu dalam konteks substansi putusannya tepat atau tidak? Yang kedua ada konteks putusannya yang pertanyaan tadi. Bagaimana nih implementasinya dalam pelaksanaannya? Nah, ketiga hal saya kira itu mesti dipahami banyak orang ya. Kalau dalam konteks substansi mungkin perlu ada diskusi dan perdebatan gitu ya. Bagaimana apakah substansi itu benar-benar dalam konstruksi hukum atau konstruksi yang lain-lain gitu ya. Seperti yang ada di media kan macam-macam tuh. Ada membedahnya dalam konstruksi hukum, ada membedahnya dalam konstruksi politik, kaitan dengan Pak Presiden dan macam-macam. Itu bicara substansi. Nah, sekarang kita bicara bagaimana dalam pelaksanaannya, implementasinya. Nah, saya kira itu ada dua hal yang perlu. Satu ya, dalam implementasi konteks hukumnya, suka nggak suka, mau nggak mau, KPU harus mengikuti putusan itu. Karena ketika peraturan KPU itu sudah dinilai oleh hakim, itu adalah Mahkamah Agung, bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang fungsionalnya, undang-undang pokoknya itu, maka mau nggak mau, suka nggak suka, peraturan KPU itu harus ngikutin itu. Itu satu. Nah, yang kedua, apalagi yang bisa dari konsekuensi berikutnya. Nah, tentunya ini mesti diberitahu banyak orang, termasuk bahasanya sosialisasi. Tidak bisa bahasanya cukup undang-undang itu ada, kemudian dirubah, peraturan KPU-nya cukup batas itu saja, tidak. Saya kira mulai detik begitu Mahkamah Agung sudah menyampaikan itu, kemudian per KPU-nya juga sudah dibahas, saat itu juga harus dikasih tahu. Sebab begini, tafsir orang itu jangan sampai salah. Kalau dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu, undang-undang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota itu, di dalam pasal 7 itu kan mengatur tentang syarat calon. Nah, dalam syarat calon di item E-nya itu kan bicara tentang umur. Calon itu menurut syarat umur 30 untuk gubernur, wakil, kemudian 25 bupati, wali kota. Nah, memang di situ tidak ada konstruksi hukumnya. Kapan itu mulainya? Kalau kita tarik kepada judulnya calon, berarti masa tahap pencalonan. Nah gitu kan. Nah kemudian tahap pencalonan itu sampai kapan? Nah ini barangkali inilah mungkin yang oleh Mahkamah Agung mesti dikelirkan. Jadi hitungnya itu ya tetap patokannya 30 Pak Karwin ya. Tetap 30, tetap 25, tapi patokannya kapannya adalah sejak ketika dilantik gitu kan. Nah barangkali itu perlu dikelirkan, nanti diekspos ke masyarakat. Karena setiap putusan hakim setelah diumumkan ke publik berarti sah. Kalau sah berarti harus diikuti pembenahan regulasi dan sosialisasi ke masyarakat. Saya kira itu. Baik, Dr. Fai. Jadi memang panjang proses yang harusnya dilewati seperti itu. Nah, ketika kita membahas sebuah proses terkait dengan PKPU dan lain-lain seperti itu, Pak Suparbin. Saat kemarin ketika pengujian dan lain-lain dilakukan, bagaimana keterlibatan? Apakah memang hanya satu partai ini sendiri yang mengusungkan, terus ada perubahan ini terjadi? Apakah memang ada melibatkan unsur-unsur terkait untuk pengkajian ini sendiri? Jadi begini, kalau kita melihat salinan putusannya ya, saya tadi dapat dan saya baca. Yang digugat itu kan memang menjadi termohonnya itu kan adalah KPU Republik Indonesia ya. Dan KPU juga sudah melakukan langkah-langkah ya, melakukan eksepsi dan lain sebagainya terkait dengan latar belakang mengapa umurnya itu pada saat penetapan sebagai calon. Ya, di samping tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwasanya di bab 3 itu memang itu terkait dengan persyaratan calon. Judul bab 3 itu di Undang-Undang Pilkada itu adalah persyaratan calon bunyinya gitu. Itulah mungkin yang jadi melatar belakang kita. Tapi memang setelah menjadi calon terpilih juga masih nama juga tetap calon juga gitu. Pasangan calon terpilih gitu. Karena memang nanti kalau dia berubah itu menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota itu pada saat dia dilantik memang hitungannya.
Jadi tafsir ini kan kita nggak bisa. Maka kalau kita sih sejauh ini memang kalau partai yang orang pihak-pihak nggak ada, hanya Partai Garuda saja yang melakukan uji material, sudah dilakukan. Kita juga tentu pimpinan kita melakukan langkah-langkah sebagai yang digugat ya, yang dimohonkan pasti dia akan melakukan eksepsi dan lain sebagainya. Faktanya eksepsi tidak diterima dan dikabulkan, maka sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi, tentu pimpinan kita akan melakukan tindak lanjut ya. Mungkin dalam proses harmonisasi PKPU ini mungkin akan dimasukkan itu terkait pengaturannya. Mungkin bagaimana nanti mekanisme tanggal berapa batasannya ya nanti mungkin pimpinan KPU RI bersama dengan Komisi 2 dan pemerintah akan duduk bersama ya, titiknya kapan. Karena kan tentu harus ada informasi dari pemerintah. Kapan ini dilantik pelantikan rencananya? Kapan pelantikan secara serentak? Karena tentu kalau pilkada serentak, tentu semua pelantikannya prosesnya akan serentak. Gubernur yang 38 provinsi akan 37 ya, minus daerah istimewa Yogyakarta, 37 provinsi pasti akan serentak. Bupati wali kotanya juga yang 514 juga harus juga dilakukan serentak juga. Jadi mungkin itu akan dilakukan oleh pimpinan kita KPU RI. Intinya ketika nanti sudah terbit PKPU-nya, kita akan siap laksanakan sosialisasi, kita akan sampaikan. Mungkin kita dalam yang waktu dekat itu kan yang terlibat langsung ini kan partai politik pengusul ya. Karena partai politik yang punya kursi di DPRD provinsi, yang punya kursi di DPRD kabupaten kota, mereka yang punya kewenangan untuk mengusulkan. Karena untuk Provinsi Jambi ini pasangan calon perseorangan itu baru hanya ada 2 yang saat ini lanjut ke Permin ya. Permin perbaikan ini ada 2, yaitu di Kabupaten Sarolangun dan di Kota Sungai Penuh. Yang di 9 kabupaten kota lainnya plus provinsi tidak ada pasangan calon perseorangan. Sehingga nanti yang paling akan kerasa itu ya kepada partai politik. Maka kita akan segera sampaikan kepada partai politik yang mungkin akan punya kepentingan yang paling kuat dalam rangka mengusulkan pasangan calon ini. Baik. Nah, ketika kita membahas tentang tadi salah satunya uji materi seperti itu ya, Dr. Arfai. Ketika memang masyarakat ini menilai bahwa uji materi ini apakah memang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Karena terkesannya terburu-buru seperti itu. Ini seperti apa sebenarnya, Dr. Arfai? Iya, begini di dalam konteks uji material hampir semua lah ya, di semua peradilan, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, itu dikenal dengan sistem peradilan cepat dan sistem peradilan murah. Jadi 2 itu prinsip yang dipegang. Dalam arti sistem peradilan cepat itu bahwa itu sudah mengikuti formil ya, waktu yang sudah ditetapkan. Nah, memang ini dalam sistem peradilan lah, kita tidak bisa mengukur ya, tidak bisa menetapkan kamu baru boleh ngajukan kalau jauh-jauh hari misalnya kan. Kamu baru bisa ngajukan jauh-jauh hari, tidak boleh nih dekat pemilihan, kan tidak ada ya, karena dalam prinsip peradilan itu semua orang yang mengalami kerugian atas suatu produk hukum, kalau ini peraturan undang-undang di bawah undang-undang, dan dia merasa hak konstitusinya dirugikan peraturan tersebut dan secara abstrak dia kaji peraturan itu bertentangan dengan undang-undang, menurut tafsirnya itu boleh diajukan kapan saja gitu kan, tidak ada ukurannya gitu lah. Makanya memang kalau bisa dianggap wah ini kan karena dekat pilkada lah dan macam-macam gitu ya. Nah, itu kan tafsir orang ya. Maka membedah suatu putusan pengadilan itu tidak bisa hanya ditafsirkan atau hanya orang berpikir dalam dimensi politik. Orang mesti menafsirkan dalam dimensi bagaimana suatu kewenangan pengadilan itu sendiri dan substansi putusan pengadilan itu sendiri. Nah, kalau nanti ditarik ke yang lain, maka tidak ketemu substansi itu. Nah, sekali lagi kita tidak ada di dalam peradilan itu, wah kamu hanya boleh ngajukan jauh-jauh hari dong. Tidak, gitu loh. Kapanpun boleh. Nah, kalau memang kebetulan mendekat, ya kebetulan saja. Gitu kan, kebetulan saja. Nah, saya kira gitu, hampir di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung ya. Seperti itu, konteksnya seperti itu. Baik, memang istilahnya tidak bisa ditetapkan dari jauh hari seperti itu ya, untuk masyarakat juga harus tahu bahwa memang keputusan ini sendiri muncul ketika produk hukum itu sendiri menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Nah, ketika kita tadi membahas tentang salah satu partai politik dan lain-lain, ya memang syarat usia dan lain-lain ini menjadi suatu pertanyaan seperti itu ya, Pak Supardi sendiri. Apakah memang hal ini menjadi kerugian besar bagi partai politik ketika memang usia tersebut berpengaruh terhadap pencalonan? Apakah memang ada faktor-faktor lain yang mendukung hal tersebut, Pak? Ya, kalau bicara terkait kerugian, saya tidak bisa masuk ke wilayah sana ya. Kami ini kan penyelenggara teknis saja ketika Mahkamah Agung sudah memutuskan demikian, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Pusat sebagai pembuat regulasi bersama Komisi 2 dan pemerintah untuk merubahnya. Kami mengikuti saja persoalan rugi dan untung. Mungkin teman-teman partai politik yang mungkin yang lebih merasa ya,
Tetapi ini kan sebuah proses hukum, upaya hukum yang dilakukan secara formal ya. Nah, secara formal dia punya hak ya, partai politik sebagai pengusung pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dia punya kepentingan di sini. Salah satunya ada Partai Garuda. Kita harus hargai dia juga, karena dia ngelihat ada sebuah permasalahan di pasal tersebut. Syarat itu tidak lagi hanya dia jauh berpikiran ke depan, jadi lagi hanya pada saat penetapan sebagai pasangan calon, tetapi sampai pada saat pelantikan gitu. Jadi kita mungkin bagi Garuda itu dia merasa dirugikan selama ini gitu, karena dia nggak bisa karena umur nggak bisa nyari anak-anak muda untuk menjadi calon. Tetapi di bagi partai lain mungkin hal yang berbeda. Tetapi yang jelas regulasi ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tinggal nanti ya sama-sama kita sosialisasikan. Saya sepakat tadi begitu ini sudah diubah dalam bentuk PKPU, maka kita harus sosialisasikan. Setidaknya ada hal baik ya. Kedepannya anak-anak muda itu tidak lagi harus menunggu 30 tahun umurnya pada saat penetapan sebagai pasangan calon, tetapi bisa mungkin 5 tahun lagi itu mungkin ya umurnya bisa 29 sudah bisa mencalonkan diri. Kan dulu banyak juga orang-orang anak-anak yang punya kemampuan, anak-anak muda yang terhambat oleh itu. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah terobosan ya, karena memang sudah zamannya anak muda ya. Kita susah ngomongnya gitu. Baik, berarti memang ini istilahnya membuka kesempatan kepada siapa saja untuk mengakses seperti itu, bisa menjadi pemimpin, baik itu kepala daerah ataupun juga bupati dan wakil bupati dan juga wali kota. Nah, ketika tadi membahas tentang Pak Suparbid, harmonisasi yang dilakukan sejauh ini kan sebuah langkah yang dilakukan oleh KPU sendiri untuk mengimplementasikan, istilahnya juga mensosialisasi dan lain. Apa saja program dalam harmonisasi ini yang telah diterapkan? Jadi harmonisasi rancangan PKPU itu sebuah kewajiban yang memang sebuah tahapan dan kewajiban dalam proses sebelum diundangkan ya, sebuah PKPU itu pembahasan bersama ya, pembahasan bersama antara KPU, Kanwil Hukum dan HAM, para perancang undang-undang, kemudian ada biasa dihadirkan ahli-ahli dan lain sebagainya. Itu membahas norma-norma yang muncul, di sana dibahas, kemudian ada masukan, ada tanggapan segala macam, sampai nantinya itu siap untuk diundangkan di lembaga negara. Jadi memang proses normal saja sebenarnya. Cuman kebetulan pas keputusan MA ini momennya itu pas lagi harmonisasi gitu. Rancangan PKPU-nya sudah dibuat, udah hampir final nih. Saya dapat kabar mungkin dalam beberapa hari ini akan diundangkan PKPU pencalonan, karena memang tahapannya udah deket ya. Karena di Agustus sudah mulai pendaftaran. Di September udah penetapan pasangan calon. Jadi memang butuh agak cepat gitu. Baik, Pak Suparbid kita tahan dulu, Dr. Arfai kita tahan dulu, ini semakin menarik pembahasannya karena memang batas usia ini sendiri ada plus minusnya juga. Di satu sisi memang membuka peluang untuk masyarakat, terkhusus kaula muda, untuk mengakses politik seperti itu. Tapi di sisi lain memang ada hal-hal yang perlu dikaji kembali. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Rubah Demokrasi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Rubah Demokrasi, dan pembahasan kita masih terkait dengan pasca putusan MA ini sendiri, terkait dengan persyaratan tertentu yang hadir, yang terkait ini adalah usia yang menjadi fokus utama kita. Ini menarik ketika kita membahas usia. Saya mengutip salah satu pakar kepemiluan dari pengamat Universitas Indonesia menyatakan memang putusan MA ini sendiri dikeluarkan setelah jalur perseorangan ini sendiri selesai seperti itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya Dr. Arfai melihat dan juga menilai? Ya, yang pertama tentunya ini kan soal dinamika ya, dinamika di dalam proses berperadilan ya. Tidak juga bisa langsung disebut wah karena selesainya perorangan langsung ini diputuskan, belum juga, kita tidak juga bisa kita bicara itu secara matang ya, harusnya komprehensif juga menilainya. Nah, kata kuncinya begini ya, putusan ini kan memberikan ruang kepada bahasanya itu orang yang umurnya ya, nanti tinggal KPU aja tuh harus matang betul ngukur masa pelantikan itu kapan. Tentunya itu juga ngukur kalau durasi PHPU-nya itu pasti ada kan, peluang itu harus dikasih. Nah, dengan demikian basu ukur nih, sehingga bisa ngukur durasi. Orang umur berapa bisa mencalonkan diri. Begitu Pak Panmini. Nah, karena apakah orang umur 28 tahun belum tentu ya. Apakah 29,5 atau apa itu maka
ritme proses pemilu itulah sampai tahap pelantikan itu ngukurnya. Nah, namun demikian beginilah, tidak usahlah kita berpikir soal umur sebenarnya, tapi berpikirlah itu kualitas orang. Kalau sudah pikir kualitas, berpikir siapa sih yang bertanggung jawab bikin kualitas orang itu, ya kan? Nah, dalam ruang demokrasi itu disebutkan ada istilah dalam politik begini dalam demokrasi. Anak muda di sebuah bangsa, kalau dia mau ngurus negaranya, maka masuklah dia partai politik. Karena demokrasi menyatakan semua orang tidak lihat dia sarjana apa, dia boleh jadi legislatif, boleh memimpin negaranya. Maka supaya dia menjadi kualitas, partai politik dikasih fungsi. Tolong produk warga negara ini sehingga dia berkualitas. Nah, artinya entah K30, entah K25, entah K29, terserah. Persoalannya, apalagi tadi kita jawab setelah habisnya itu masa perseorangan. Artinya partai politik ini sudah belum memproduk orang. Ya kan? Orang-orang yang dianggap anak muda tadi. Sudahkah dia memproduk orang? Warga negara ini yang layak untuk memimpin, yang punya kapabilitas kepemimpinan, pengetahuan kepemimpinan, integritas kenegarawan dan lain-lain. Nah, sehingga jangan sampai muncul instan. Ya kan? Orang yang tidak pernah digodok di produk ya, dididik oleh partai politik tentang kepemerintahan dan lain-lain, entah dari mana datangnya, tahu-tahu itu mencalonkan diri, dicalonkan. Bahasa itu kan perlu ada lagi pencerahan kepada masyarakat. Ya, politik masyarakat untuk memilih orang itu indikator kriterianya apa. Jangan sampai bahasanya pendidikan politik masyarakat masih jadi rendah, masih rendah bahasanya, partai politik tidak menjalankan fungsi dengan baik, kemudian muncul calon tidak pernah diproduk oleh partai politik dengan baik, bukanlah hasil produk yang baik, maka masyarakat juga akan memilih orang yang ditawarkan oleh partai politik tidak baik. Karena masyarakat itu tidak punya pilihan kalau sudah ditetapkan oleh partai politik calonnya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, intinya. Maka pertanyaan dasar ketika putusan MK itu, MA ini kita tanya, partai itu sudah ada belum memproduk orang begitu? Jangan sampai nanti mencalonkan orang yang belum matang gitu ya, kami hanya disodorkan. Kan bahaya itu. Kita nggak ketemu kualitas. Tadi tujuan pemilu akan melahirkan kualitas orang pemimpin yang baik, itu menjadi lemah. Itu plus minusnya begitu. Bagus mudah itu, tapi partai sudah siap kan belum? Baik, berarti memang ada istilahnya unsur yang lebih dalam yang harus ditilik oleh partai politik salah satunya. Betul. Baik, Pak Suparbe sendiri tadi sudah saya tanyakan juga ke Pak Dr. Arfai sendiri bahwa ini perseorangan sudah selesai, tapi putusan MA ini seperti apa akhirnya? Apakah memang ada tuntutan atau muncul kisru baru, Pak? Baik, terima kasih ya. Terkait pencalonan pasangan calon perseorangan ini dalam konteks yang diproses sekarang ini di tahapan ini adalah perahunya ya. Perahunya bukan syarat calonnya, tapi syarat pencalonannya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah siap, tidak bisa juga menyiapkan syarat pencalonan yang jumlahnya ratusan ribu itu dalam waktu yang sedekat. Orang bisa harus menyiapkannya itu setahun, 6 bulan, atau bahkan 2 tahun sebelumnya. Karena prosesnya banyak ya. Kalau untuk di kabupaten kota itu ya 20.000 sampai 30 ribuan, kalau di kita itu 200 ribuan. Itu kan cukup banyak. Jadi kalau saya nggak sepakat dengan yang tadi disampaikan bahwasanya, oh ini putusan ini muncul tidak. Saya ngelihatnya bukan ke sana. Ngelihatnya kita alami saja. Diproses di April diajukan, ya diputus di Mei posisinya. Ya, karena proses peradilan yang cepat memang ya, sekarang memang tidak lagi kayak dulu ya, ngajukan Januari, Desember baru diputus. Sekarang ini kan dengan sistem elektronik, dengan segala macam, luar biasa prosesnya. Dan ini kan tidak hanya berlaku di 2024. Nanti di Pilkada serentak 2029 ini kan masih berlaku juga hal yang sama. Saya pikir ini kan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman muda yang baik yang ada di dalam partai politik maupun yang mau melalui jalur perseorangan independen atau tanpa partai politik untuk menyiapkan diri. Ini kan masih panjang nih saya pikir ini ruang yang terbuka yang bisa dimanfaatkan semua pihak, terutama para pemuda, generasi muda untuk masuk ke wilayah politik, mau pakai jalur partai politik atau jalur perseorangan. Memang sih momennya aja banyak yang kebetulan ini. Jadi kesannya seolah-olah apa ya? Seolah-olah ditunggu segala macam, tapi ya memang kita kan nggak bisa ngelarang dan tidak bisa membatasi dan melimitasi Partai Garuda untuk mengajukannya kapan gitu. Karena setiap dia secara formal dia punya
hak untuk mengajukan itu. Baik, ini menarik ya. Kalau misal 2029, balik lagi tadi pernyataan dari Dr. Arfai, kalau tidak ada yang merasa dirugikan dengan produk hukum ini sendiri ya, kalau nggak ada yang berubah lagi ya, Dr. Arfai ya. Baik, Dr. Arfai, ketika kita melihat tadi, ini saya menarik mendengar bahwa memang partai politik, terkhususnya dalam ajang ini sendiri peserta pemilu baik itu pilkada, ini memang harus siap memberikan apa istilahnya calon ataupun juga pengusung yang punya kredibilitas dan lain-lain. Sebenarnya sejauh ini kalau Dr. Arfai melihat bagaimana sebenarnya partai politik ini membentuk kader-kadernya? Ya, kalau saya menjelaskan gini, tolok ukurnya satu saja. Mana partai politik yang betul-betul mengusung kadernya sendiri? Itu aja ukurnya. Nah, kalau dia tidak mengusung kadernya sendiri, otomatis proses produk rekrutmen politik, kalau dalam istilah fungsi partai itu bukan pendidikan politik ya, rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu adalah bahasanya fungsi dia mengajak semua orang, ayo masuk partai. Karena demokrasi itu tidak lihat kau sarjana apa, kau pekerjaanmu apa, tapi kau punya hak untuk legislatif maupun eksekutif. Ayo datang ke sini, kami didik. Jadi kantornya itu buka 5 tahun itu habis pemilu ini. Pemilu besok dia buka tuh, didik orang, rekrutmen orang. Nah problemnya di sini kan fungsi pertama tadi, ya tadi 3 bulan menjelang masa pendaftaran sesuai dengan peraturan KPU ya, mereka buka rekrutmen itu, ya kan? Ditafsirkan rekrutmen itu hanya membuka pendaftaran itu, bukan ditafsirkan secara filosofis dia memproduk orang. Nah ini problem kita di Republik ini, entah nasional atau daerah sama, gitu loh. Seharusnya dia mengkaji konteks fungsi rekrutmen politik itu bukanlah 3 bulan menjelang pemilu. Pilkada misalnya dia buka open, silahkan mau daftar. Kapan mau didik orang itu? Ya kan? Itu persoalan. Nah, padahal secara filosofi tidak. Harusnya 5 tahun. Siapapun boleh masuk sini. Kami godok, kami latih. Maka dari fungsi rekrutmen muncul fungsi pendidikan politik. Itu dibiayai negara ya, per suara pada anggarannya. Nah, selama ini partai kita, kalau saya berani mengatakan, secara nasional maupun secara daerah itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Malah lebih senang mencalonkan orang lain, kader lain, ya orang-orang yang bukan orang partai atau partai lain dicalonkan. Nah inilah menjadi menurut saya hak kita sebagai warga negara itu menjadi kurang. Kita nggak ketemu tuh ibarat satu perusahaan mengeluarkan produk misalnya kan yang berkualitas sehingga kita bisa pilih gitu kan. Nah ini dalam hal pemilu kita nggak ketemu itu. Nah, sementara pemilu itu sudah dibatasi. Kalau calon lewat partai politik, maka ketika bicara, kalau dalam demokrasi itu kan ada tuh, from the people, by the people, and for the people. Kalau pencalonan itu disebut dengan from the people, dari masyarakat. Nah, dari masyarakat 2 jalurnya kalau sekarang kan, digodok betul-betul sebagai kader atau dibuka 3 bulan itu. Seharusnya kan digodok kalau filosofinya. Nah, dalam konteks ini kan mereka tuh partai itu. Ketika by the people, kita sudah dapat orang yang sudah oke dicalonkan, ditetapkan KPU nih sebagai calon. Kita nggak bisa pilihan lain. Kalau dia pilihnya buruk, ya kita pilih buruk gitu loh. Kalau pilihnya baik, ya pilih baik. Nah, inilah saya katakan umur muda tadi, ini yang perlu dilihat. Karena leading sektornya, penentunya partai politik. Jangan sampai ini nanti adalah kami rakyat ini hanya disodorkan calon yang kami nggak tahu apakah bisa mimpin, apakah bisa mampu mimpin. Beda loh legislatif dengan kepala daerah itu beda sekali, jangan jauh gitu loh. Nah ini yang paling penting menurut saya ya. Persoalan ini adalah partainya ini kuatkan dulu ya. Mudah-mudahan lah 2029 ya. dia menyadari bahwa potensi terbuka anak muda ini, anak muda itu banyak gitu ya. Rame-rame lah godok anak muda ini gitu. Nah kalau bertarung sesama anak muda di daerah kan lumayan juga ya. Nah kan tapi anak muda yang sudah betul-betul matang, betul-betul kalau bahasa di dalam kepemimpinannya ada. Didorong pengalamannya ada, integritasnya ada, kendaraan-kendaraan ada. Wah sejuk, kita memilih kan enak tuh, milih yang udah bagus-bagus gitu. Baik, jadi ini tidak hanya seperti rekrutmen perusahaan aja ya. Ada syarat silakan masuk, tapi tidak ada regulasi yang mengatur kriteria ini memang sudah matang atau tidak seperti itu ya. Baik, ini menarik nih Pak Suparmi dari pernyataan dari Dr. Arfai ini sendiri bahwa memang ada statement di mana memang ada 2 pintu saat ini yang terbuka untuk masyarakat Indonesia mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun lainnya seperti itu. Nah, apakah memang KPU ini sendiri ada program yang menjamin bahwa memang kriteria-kriteria yang bersangkutan secara isi dan lain-lain itu memang sudah siap untuk memimpin? Baik itu jalur perseorangan dan lain-lain. Kalau tadi misalnya jalur politik, mungkin memang harus muncul aspek-aspek dimensi yang harus mendidik
calon tersebut. Tapi kalau jalur perseorangan seperti apa? Dan apakah ada memang asesmen intervensi yang dikeluarkan oleh KPU sendiri, Pak Parmin? Jadi begini ya, terkait proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pencalonan ya, ini kan ada 2 jalur ini. Jalur pertama adalah jalur partai politik. 1, partai politik yang punya kursi di DPR. 20% dari jumlah kursi di sana. Kalau Provinsi Jambi itu kan 55 kursi, maka dia harus 11 kursi. 2, dia atau perolehan suara partai gabungan partai politik yang punya perolehan suara 25% dari total suara sah di provinsi itu. Itu ini dari partai. Kemudian ada satu lagi jalurnya, jalur perseorangan. Jalur perseorangan ini yang dengan dukungan KTP, dengan surat pernyataan itu yang kalau Jambi itu hitungannya masuk ke 8,5% dari jumlah DPT. Sekitar 200 ribuan ya, saya angkanya agak lupa. Kemudian syarat-syarat yang lainnya, syarat-syarat calon yang lain ini kita tidak melimitasi kualitas itu tidak, tetapi syaratnya itu umur, ijazahnya itu harus minimal SLTA. Ini kan syarat-syarat ini yang harus kami laksanakan, tetapi yang dibuat oleh yang merupakan produk legislasi dari DPR bersama pemerintah dan bersama KPU. Undang-undang pilkada itu kan bukan kita ini pelaksana aja, kita bisa ngomong diundang memang dalam pembahasan, tetapi kan tidak punya hak untuk menetapkan. Hak menetapkan itu ada di DPR legislasi bersama dengan pemerintah. Jadi ya kita kalau memang mau dibikin saringan kualitas tadi ya melalui monggo nanti di perubahan undang-undang pilkada di sana masuknya. Kalau kami ini nggak bisa masuk wilayah itu. Apa yang diputuskan oleh para pembuat undang-undang itulah yang kami laksanakan gitu. Kita nggak, kalau kita bikin saringan lagi ya salah gitu. Nanti diuji lagi material, bertentangan lagi PKPU-nya gitu. Akhirnya kita muter-muter aja gitu. Ya kita agak susah kan. Tetapi apa yang sudah ditetapkan di regulasi itu kami laksanakan dengan baik. Akan dibuat di undang-undang pilkada muncul, kita buatlah PKPU-nya sesuai dengan itu supaya tidak bertentangan. Tetapi selama ini sudah clear ya terkait syarat calon tadi, syarat gubernur wakil gubernur tadi, tiba-tiba di challenge juga ternyata ada pendapat yang berbeda lagi dari Mahkamah Agung kan, sehingga dibatalkanlah batasannya tadi awalnya pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon digeser ke pada saat pelantikan gitu. Jadi kan ini kan kita sudah nggak bisa. Intinya KPU kalau saya berpendapat dan teman-teman mungkin ya sama lah. Ketika itu sudah jadi regulasi, tentu itu akan kami laksanakan dengan baik. Karena ketika kami langgar, ada konsekuensi banyak hal. 1, ada namanya pelanggaran administrasi. 2, kita bisa digugat etik. 3, kita bisa juga dipidana gitu. Jadi memang kita nggak mungkin berani ngelanggar. Tapi untuk membuat regulasi yang baru kita juga nggak berani. Itu bila ranahnya ranah partai politik dan ranahnya pembuat undang-undang ya. Baik, Pak Suparmin, kita tahan dulu. Pak Arfai juga kita tahan. Ini menarik sekali kalau sudah membahas tentang implementasi lebih lanjut seperti itu. Bahwa memang ini antara perlu atau tidak perlu, nanti saya akan konfirmasi ke Dr. Arfai ini sendiri bahwa apakah memang harus ada validasi isi dan tidak hanya validasi tampang seperti itu. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Rumah Demokrasi. Anda kembali menyaksikan Dialog Rubah Demokrasi dan kita masih membahas terkait dengan pasca putusan MA ini sendiri. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan mungkin langsung ingin berdiskusi dan berbincang dengan dua narasumber kita, langsung saja di 0741 dan 6385 atau di 0811 743 3133. Sepertinya sudah ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Bung Azed Akbar. Baik, dengan Pak Yudi di Teladai. Ya, betul sekali Bung Azed. Terima kasih. Baik, silakan Pak Yudi di Teladai. Baik, saya coba sapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Arfai, Pengamat Hukum di Jambi, dan yang terhormat Bapak Parmin, Komisioner KPU Provinsi Jambi yang saya hormati. Begitu mendadak ya putusan MA masalah batas usia di ranah pilkada ya, bahwa memang menuai pro and kontra. Putusan MA sebenarnya sudah dinyatakan final dan mengikat, ya kan, harus kita patuhi, dan ruang bagi kaum milenial
atau pemuda yang berusia disebutkan, ya harus kita dukung. Tapi yang menjadi persoalan adalah proses pilkada 2024 ini sudah berjalan, ya kan? Untuk independen aja contohnya sudah berjalan, sudah ditutup. Pertanyaan di mana keadilannya itu? Kita di kerugian tadi, ya kan? Nah, proses batas usia ini keputusannya terus terjadi. Ya kita masih ingat pada saat pilpres, pileg, itu kan sudah berjalan keluar keputusan batas usia. Ini masuk lubang yang kedua. Ya kan, ini yang kita sesali. Ya kan, seolah-olah ini semacam main-mainan. Ya kan, loh kok keputusannya masuk ke lubang yang sama. Ini perlu diamati persoalan ini. Itu yang menjadi persoalan. Kalau usia sih, menurut saya, ya kita dukung lah. Ya mbok diberlakukan pada 2029. Nah, ini baru cantik mainnya. Ini kok dipaksakan. Nah, kita masih mengakui bahwa negara kita ini negara hukum, bukan negara kerajaan atau kekuasaan. Nah, kalau kita akui negara kita negara hukum, ya kita harus patuh dengan rule of game-nya. Yang ada aturan main, rule of law-nya, rule of hukum-nya. Lantas, rule of etik itu yang paling penting. Etika berpolitik. Ini selalu dilanggar. Ya kan? Jadi menurut saya, ada apa nih sebenarnya ini? Ada apa negara ini? Apalagi sakit negara ini? Ya, ini menyusahkan KPU penyelenggara pemilu. Ya kan begitu. Jadi kita sangat miris sekali persoalan ini. Di 2029 begitu juga, apalagi dirobah tengah jalan. Ya mau bolehlah dirobah, tapi habiskan dulu ini dari pilkada ini. Ya saya tidak ngerti lagi kita. Demokrasi ini makanya indeks prestasi demokrasi terus menerosot tajam ke bawah. Karena potret-potretnya seperti ini yang dihadapi masyarakat. Ya saya rasa itu saja Pak Arifai. Yang kita harus sikapi adalah kenapa keputusan ini pilkada sudah berjalan. Masuk ke lubang yang sama di pilpres kemarin. Ada apa sebenarnya? Saya rasa demikian. Baik. Tidak usah banyak kita harus menyikapinya. Itu saja yang harus dipersoalkan. Kenapa proses ini berjalan pada saat pilkada sudah berjalan? Terima kasih. Baik. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seperti apa yang saya lihat, saya dengar, dan kita rasakan bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Teladan. Ini menarik ya. Pak Yudi kembali mempertanyakan salah satunya bagaimana keputusan ini keluar ketika memang proses pilkada ini sendiri sudah berlangsung seperti. Mungkin ada tanggapan kembali Pak Arfai. Ya, saya kira gini ya, dalam hukum itu ada istilah gini, ada ius constitutum, ius constituendum ya. Kalau bicara ius constitutum, maka kita bicara norma yang berlaku hari ini. Nanti begitu norma itu korek itu ada dua ya. Boleh korek oleh masyarakat melalui pengadilan, boleh juga dikorek oleh DPR melalui evaluasi. Sehingga kita perlu menata ke depan. Nah, dua pengalaman terjadi dulu saya. Di pilkada ini ya sekarang, MA, kemudian di pilpres. Dalam hal yang sama bahasa Pak Yudi itu. Nah, saya termasuk orang yang berpendapat begini. Di dalam proses politik, khususnya pilkada dan pemilu, dua lembaga ini, ya khususnya Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, mesti ada filter pembatasan terkait substansi ketika ada gugatan berkenaan dengan substansi politik gitu ya pada konteks pilkada atau pemilu sedang berjalan. Karena itu tadi memang dalam prinsip ya dalam prinsip pengadilan itu tidak bisa dibatasi. Tetapi dalam lex specialis saya kira itu perlu ada pembedahan itu ya, perlu ada juga pengaturan itu supaya tidak menimbulkan bahasa saya itu adalah gonjang-ganjing politik di dalam pemilu. Yang ditafsirkan orang adalah hukum itu seolah-olah mengalir ya sesuai dengan kebutuhan pada saat pemilu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu jadi juga cambuk sebenarnya. Cambuk bagi pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang ini mestinya kokoh dalam hal membuat undang-undang. Maka saya berpendapat gini lah. Pembuat undang-undang kan DPR dengan legislatif. Ketika bicara membuat undang-undang, dia sudah merantau. Bahasanya itu ius constituendumnya ke depan. Prediktif. Dalam teorinya ya.
Roskopon menyatakan begini, membuat undang-undang itu daya lakunya adalah 30 tahun ke depan. Itulah guna para ahli meriset. Bagaimana membuat itu menjadi yang berlaku 30 tahun. Nah kalau undang-undang politik bikin sembrono, sehingga pada saat dalam proses orang tahu itu kurang adil, masuklah ini. Itu kan peluang. Maka dua yang dilakukan. Membuat undang-undang khusus politik itu benar-benar dibuat responsif, tidak ada lubang. Orang menciptakan orang gugat ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, dan dua lembaga ini juga kita batasi gitu loh. Kalau ini sudah benar dalam hal proses ketika orang menggugat dalam hal proses sudah jalan. Saya kira itu solusi satu-satunya dalam konteks hukum ya. Beranikah melakukan itu kan gitu jadi persoalannya. Baik. Jadi memang harus ada batasan seperti itu sehingga memang penggugatan yang muncul ini ada waktu yang memang telah ditentukan berdasarkan aturan. Jadi memang salah satunya tadi yang disampaikan ini menarik ya. Sehingga memang ini tidak hanya jadinya ketika politik ini hanya dibuat seolah-olah mengikuti kebutuhannya saja seperti itu ya Pak ya. Baik. Nih kalau dari Pak Suparbin ingin ada yang disampaikan tidak dari pendapat ataupun juga pandangan dari Pak Yudi tadi? Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, kita tidak bisa menolak apa tanggapan masyarakat terhadap ini ya. Ini kan kita diberikan hak kebebasan berpendapat ya. Tetapi prinsipnya kami kan tentu dalam menjalankan tahapan juga harus patuh pada regulasi ya. Patuh sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu kan berkepastian hukum, itu kami harus pastikan itu tahapan berjalan. Tidak bisa juga kita menolak-nolak sepanjang putusan itu sudah proses sudah benar, sudah sesuai syarat formilnya, sudah melalui proses yang benar, maka kita nggak bisa. Persoalan ada pandangan-pandangan negatif terhadap permasalahan ini yang kita nggak masuk ke wilayah itulah. Tetapi intinya KPU ketika ini nanti sudah menjadi dalam bentuk regulasi di peraturan KPU ya kita laksanakan. Dan kita akan sosialisasikan. Karena memang pasal itu sudah dibatalkan, dicabut oleh Mahkamah Agung gitu. Kan nggak mungkin pasalnya kosong, tidak ada pasal baru gitu. Nah, pasti kan tentu akan ada pasal baru yang nanti pengaturannya. Karena memang di Undang-Undang 7 itu bunyinya hanya 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tidak ada batasan limitasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk menguncinya. Jadi kalau di undang-undang pilkada dikunci itu clear itu. PKPU akan nurutin itu gitu. Tetapi ini kan memang menggantung juga gitu. Karena menggantung KPU membuat PKPU-nya harus ada batasan calon. Maka dihitunglah pada saat penetapan pasangan calon. Ya, saya pikir ya inilah negara kita, negara demokrasi, negara hukum ya sepanjang ini prosesnya sesuai hukum ya monggo saja. Dan silakan orang yang nggak suka berpendapat ya monggo saja sepanjang tidak melukai harga diri orang lain, tidak membuat rusuh dan lain sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Ini sudah terjawab ya. Jadi pertanyaan dari Pak Yudi dan juga mungkin mewakili masyarakat yang di luar sana. Jadi memang Pak Yudi ini salah satu pengamat kita juga, salah satu yang sering mengikuti bagaimana proses apalagi pilkada serentak 2024 yang akan datang seperti itu. Nah kita kembali lagi ke topik saya yang tadi yang sebelum kita jeda Pak Arfai, bahwa memang Pak Arfai ini merekomendasikan adanya kalau bisa validasi isi ini dilakukan seperti itu. Memang rekomendasi seperti apa lebih dalam lagi? Mungkin jadi patokan untuk partai politik ke depannya sehingga memang ketika dibuka baik itu pilkada atau pemilu ini sudah siap seperti itu Pak. Ya saya pikir ginilah, partai politik kembali ke fungsinya secara filosofis ya, jangan fungsi secara regulasi. Kalau fungsi regulasi itu sudah jelas, ketika tahapan pencalonan diperintahlah dia mengumumkan kepada publik gitu ya. Ayo siapa mau mencalonkan gitu kan, bukalah itu biasanya durasi 3 bulan Pak Pamin ya, 3 bulan menjelang penetapan calon. Nah kalau itu yang digunakan, maka kita akan ketemu yang instan-instan, ya baik itu instan yang digodok oleh partai masih lumayan lah, misalnya kalau orang yang digodok sudah digodok lah bahasanya di backup dengan penuh di partai lain, kemudian dia pindah ke partai yang ini, barangkali masih bisa lah kita ngukur ya. Tetapi kalau entah dari mana datangnya, tahu-tahu mendaftarkan diri itu kan jadi problem. Nah oleh karena itu kembalilah ke fungsi itu, bahwa keberadaan Anda partai politik itu adalah memproduk warga negara ini yang nantinya akan Anda sodorkan pada saat pemilu nasional maupun daerah, legislatif maupun eksekutif. Nah, bagaimana polanya yang menggodok itu? Demokrasi sudah ngajarkan. Kalau kebutuhan eksekutif, tentu Anda ajarkan itu. Kepemimpinan, birokrasi. Kalau eksekutif, ya Anda ajarkan itu regulasi, bikin aturan, pengawasan, kemudian bikin anggaran. Jangan sampai nol gitu lah. Karena demokrasi tidak nyebut
Anda harus sarjana hukum mencalonkan diri, tidak. Semua sarjana boleh. Taman SMA boleh, itu kan? Apalagi syarat bupati wali kota kan SMA tuh. Iya. Nah, bayangkan kalau ini tidak pernah menyentuh ke pemerintahan, ketika dia menjalankan pemerintahan, bagaimana? Nah, inilah tugas partai. Jadi kalau ditanya apakah mesti kriteria, ya ini partai itu harus membuat regulasi, kalau bahasa bagusnya ada kurikulumnya dia. Yang jelas seperti Ada itu. kurikulum kelas gitu loh. Kalau dia untuk eksekutif itu ada kurikulum. Gimana menciptakan pemimpin untuk memimpin eksekutif? Jangan sampai begitu jadi bupati bingung dia. Iya. Jangankan menjalankan pemerintahan, mau disposisi aja bingung dia gimana cara disposisi ini katanya. Siapa? Kan jadi persoalan gitu loh. Nah itulah manajemen pemerintahan, dia ada itu kurikulumnya di partai misalnya kan, manajemen kepemimpinan ada kurikulum di partai, manajemen administrasi pegawaian misalnya, keuangan ada di partai. Nah sehingga kita itu senang gitu loh. Oh partai udah mencalonkan yang benar nih, betul-betul kualitas orangnya ini gitu loh. Kan enak kita pilihnya. Nah kalau sekarang mayang kan, ya nasib aja kalau kebetulan tuh bagus kan. Nah kalau jelek ya nasib juga, katakan begitu. Saya kira itu yang penting. Baik, berarti sebenarnya yang paling penting juga di satu sisi batas usia ini, PKPU yang harus diatur adalah partai ini harus punya. Iya, partai itu harus menjalankan fungsinya bukan 3 bulan. Membuka lowongan itu, tapi dia harus melakukan fungsinya yang benar. Ya kalau undang-undang partai sudah jelas, sudah tapi ya implementasinya suka mau nggak maunya lagi ini. Sadar nggak partai itu bahwa rusaknya istilahnya itu pemerintahan, rusaknya legislatif itu tanggung jawab dia juga. Baik. Bukan tanggung jawab kita yang pilih gitu ya. Baik. Begitu. Jadi memang istilahnya ya partai politik menyodorkan kepada masyarakat yang harus pintar-pintar memilah. Tetapi kalau memang disodorkan belum sesuai dengan kriteria, seperti apa? Itu Ya, yang masih masyarakat jadi itu nggak bisa milah. Baik. Tidak bisa milah. Kalau sudah ditetapkan oleh partai, hanya itu yang kita bisa pilih. Baik. Maka partai itu harus benar-benar. Saringannya. Ini jadi catatan juga untuk partai politik yang sedang menyaksikan bagaimana memang menghadirkan pasangan ataupun juga calon yang memang bisa menunjukkan kualitasnya saja. Ya, kalau gitu. bahasa itu jangan lihat isi tasnya aja gitu loh. Baik. Iya. Jadi, baik, Pak Suparbin, kita kembali lagi bahwa ini memang sudah tadi sudah disampaikan juga sama Pak Suparbin, mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa memang PKPU sudah hadir seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana KPU ini sendiri sekarang proses sosialisasi dan mengedukasi masyarakat sehingga memang masyarakat ini tahu bahwa memang sudah ada peraturan. Karena mungkin kalau dibaca dari beberapa media ini kan model pembendahannya begitu beragam seperti itu. Dari KPU sendiri seperti apa? Jadi kan begini. Kami ini kan sifatnya, saya bilang, KPU, pembuat regulator PKPU ini kan KPU RI ya. Setelah dia melakukan konsultasi dengan Komisi 2 bersama Kemendagri, DKPP, Bawaslu, kemudian harmonisasi dengan Kumham, dan Hukum dan HAM itu baru diundangkan posisinya. Mereka pembuat regulasinya, regulatornya mereka. Kalau kita ini kan ya sifatnya menunggu saja. Kalau nanti sudah diubah, ya kita akan sosialisasikan. Terutama yang paling dekat nanti kita akan undang partai politik ya. Ketika PKPU muncul nanti kita akan undang partai politik dan stakeholder. Biasanya kita dalam bentuk sosialisasi PKPU biasanya. Nanti kita akan lakukan sosialisasi, menjelaskan ini. Sekaligus sosialisasi terhadap, karena kan syaratnya kan bukan hanya umur ya, ada banyak syarat lainnya gitu. Ada syarat terkait dengan ijazahnya, bagaimana syarat ijazahnya, legasnya dan lain sebagainya, kemudian syarat kesehatannya dan lain sebagainya, kan banyak syarat yang lainnya. Ini kan hanya satu bagian dari syarat calon. Jadi banyak yang dilakukan. Kemudian tahapan pemilu kan tidak hanya tahapan pencalonan. Tahapannya ini banyak. Kita juga sedang siapkan semuanya. Di bulan ini kita akan rekrut namanya petugas pemutahiran data pemilih. Kemudian nanti pada tanggal 24 Juni sampai 24 Juli kita akan melakukan proses coklit. Selama 30 hari ada petugas Pantarli yang datang door to door dari rumah ke rumah untuk mendata pemilih. Karena proses pilkada ini tidak hanya pencalonan, ada nanti pendaftaran pemilih, ada nanti sosialisasi dan lain sebagainya. Panjang nanti ada kampanye, ada paslon baru kampanye dan sebagainya. Ini hanya bagian kecil. Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh. Kami fokus saja pada tugas-tugas kami yang lainnya. Kami menyiapkan terkait dengan pendataan pemilih dan lain sebagainya. Intinya ya kalau sudah diubah kita akan sosialisasikan. Baik, berarti memang masih menunggu keputusan mutlaknya kapan ya Pak Supardi? Iya, nunggu PKPU diundangkan lah PKPU. Baik, dan memang ini prosesnya melibatkan 3 elemen seperti itu. Pada pilkada serentak ini sendiri tidak hanya penyelenggara, peserta dan juga masyarakat turut andil seperti itu dalam menyukseskan pilkada serentak 2024. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Rubah Demokrasi.
Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Rubah Demokrasi dan tidak terasa pembahasan kita sudah masuk 1 jam yang artinya saat ini kita sudah berada di segmen terakhir. Tadi kita sudah mendengarkan begitu alot pembahasan kita pada hari ini yang jelas memang peraturan ini dibuat untuk membuat siapa saja bisa menjadi ikut dalam menyukseskan pilkada serentak salah satunya yang akan datang. Dan kita akan mendengarkan statement terakhir dari 2 narasumber kita pada hari ini. Yang pertama saya persilakan dari Dr. Arfai. Ya, jadi begini, sesuai dengan tema bahwa putusan Mahkamah Agung ini itu ada plus minusnya ya. Menjadi plus ketika itu memberikan ruang orang, kalau lihat durasi jadwal sampai ke PHPU itu setidaknya 29 tahun itu bisa mencalonkan diri. Namun itu bisa menjadi buruk ya ketika memberikan ruang ini tanpa didukung peran partai politik juga ikut mendidik orang menjadi pemilih yang berkualitas. Oleh karena itu menurut saya sinkronkanlah antara ruang ini diberikan dalam hal orang milenial bisa mencalonkan diri dengan kekuatan fungsi partai politik itu harus dibenahi. Sehingga kita rakyat itu bisa menikmati dan bisa memilih calon betul-betul yang berkualitas dalam pemilihan kepala daerah. Baik, terima kasih Dr. Arfai. Selanjutnya Pak Suparmin. Baik, terima kasih. Kami dari KPU yang jelas dengan adanya putusan MA ini kita akan tindak lanjuti mungkin melalui pimpinan KPU RI, tetapi kami yang di daerah ini tetap fokus pada tahapan. Dalam forum ini saya juga mau mengingatkan kepada masyarakat, ini kan tahapan coklit sudah dekat ini, 24 Juni sampai 24 Juli. Silakan warga Jambi menyiapkan KTP elektronik dan juga kartu keluarga. Nantikan kedatangan pantarlih kita yang dari door to door, memastikan Anda ini nanti dimasukkan dalam daftar pemilih. Sehingga nanti pada hari Rabu 27 November 2024 bisa mencoblos ke TPS. Baik. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suparmin dan juga Dr. Arfai yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Begitu menarik pembahasan kita terkait dengan pasca putusan MA ini sendiri. Yang menjadi garis bawah adalah setiap individu dalam kegiatan ini ataupun juga dalam penyelenggaraan pilkada serentak dan pemilu yang kemarin sudah berlangsung, baik itu dari peserta, kemudian juga penyelenggara dan masyarakat memiliki fungsi dan juga tuntutan yang sama, yaitu untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 yang akan datang. Baik dari partai politik ini sendiri harus menyiapkan strategi yang terbaik dalam menyiapkan kandidat-kandidatnya untuk diusungkan. Kemudian juga penyelenggara pemilu juga harus taat terhadap aturan dan hukum yang sedang dilakukan. Kemudian juga yang terakhir adalah masyarakat harus ikut menyuarakan haknya agar memang pemimpin yang nantinya dipilih bisa mengimplementasikan program yang layak selama 5 tahun ke depan. Saya Azad Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.